Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agun Cinta Larasati dari kelas Agribisnis B dengan NIM 2110321020 ingin mempresentasikan tentang ketahanan pangan menuju Indonesia sehat. Di sini pengertian pangan dan gizi ini merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas nasional dan perbaikan kualitas hidup penduduk. Penyediaan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi, keamanan pangan, dan terjangkau ke seluruh individu setiap saat. Ketahanan pangan dan perbaikan gizi merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, jika kita membahas mengenai ketahanan pangan, kita juga harus membicarakan perbaikan gizi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, tantangan ketahanan pangan yang sering muncul dari dalam negeri seperti penyediaan lahan pertanian produktif, penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai, stabilitas harga pangan dalam negeri, dan juga distribusi pangan yang merata dalam lingkungan wilayah geografis yang luas, dan juga menjamin sistem produksi pangan yang tahan terhadap gangguan bencana alam. Sampai saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada masalah gizi. Hasil riset dari Kesehatan Dasar tahun 2010 menunjukkan prevalensi gizi kurang pada balita masih sebesar 17,9%. Lalu angka ini masih berada di atas target MDGs pada tahun 2015 yaitu 15,5%. Selanjutnya, Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa di sisi lain prevalensi gizi lebih semakin meningkat. Saat ini perbaikan 14,2% balita mengalami gizi lebih atau kegemukan. Bahkan pada kelompok dewasa prevalensi gizi lebih mencapai 21%. Selain itu, dari konsumsi pangan, angka pola pangan sendiri PPH yaitu ukuran mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan penduduk Indonesia juga masih rendah. Ditandai dengan masih rendahnya konsumsi sayur, buah, dan pangan hewani. Lalu Menkes juga mengatakan dalam meningkatkan ketahanan pangan di era global kita tidak dapat hanya bertumpu pada beras saja. Program pangan yang selalu terkonsentrasi pada beras akan menciptakan ketergantungan pada suatu komoditi pangan pokok saja. Oleh karena itu, diversifikasi dengan meningkatkan keberagaman ketersediaan pangan perlu selalu diupayakan. Selanjutnya, saat ini itu salah satu inisiatif untuk ketahanan pangan dan gizi adalah menghimpun dukungan untuk pelaksanaan gerakan nasional sadar gizi dengan fokusnya itu pada percepatan perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan atau scaling up nutrition. Dan setiap 4 tahun sekali itu Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi WNPG diselenggarakan dalam rangka membahas berbagai isu tentang pangan dan gizi yang selalu dinamis. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian, dapat dihasilkan pemikiran, ide, bahkan angka-angka yang dapat dipakai sebagai bahan penyusunan kebijakan pangan dan gizi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.